Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah dan kita masuk dari awal juz 2 yaitu ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha." Dan orang-orang yang kurang akalnya, orang yang bodoh di antara manusia berkata, ya, apakah yang memalingkan mereka, yaitu umat Islam, dari kiblatnya, ya, yaitu Baitul Maqdis, allati kanu 'alaiha, yang dahulu mereka berkiblat kepadanya. Qulillahil masyriq wal maghrib, katakanlah milik Allah, hanya milik Allah timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Baik, kita akan bahas ayat ini. Allah berfirman, ya. Sayaqulu as-sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqul, ya. Orang-orang bodoh akan berkata, ya. Ini akan berkata orang-orang bodoh, pandir, ya, kurang akalnya di antara manusia. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan umat Islam berpaling dari kiblat yang sebelumnya mereka menghadapnya? Qulillahil masyriq wal maghrib, katakanlah hanya milik Allah timur dan barat. Timur dan barat. Yahdi may yasha' ila siratal mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus. Berarti kan di sini Allah membuka dengan fi'il mudhari' yaqulu, sayaqul, ya. Kita tahu bahwasanya fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' jika kemasukan sin, sa atau saufa, maka menunjukkan masa depan, ya, menunjukkan tentang di masa depan, di masa akan datang.
jika kemasukan lam ya, menunjukkan menunjukkan masa lalu. Itu menjadi al-madhi ya. Itu menjadi al-mustaqbal. Kalau tidak kemasukan keduanya, jika kosong, maka bisa menunjukkan yang hadir, yang sekarang, dan masa depan, mustaqbal. Contoh di sini, misalnya kita masukkan yaqul, perhatikan sini, yaqulu, ini fi'il mudhari'. Artinya sedang berkata atau akan berkata. Kalau artinya yaqul, ya, artinya sedang atau akan berkata. Kalau saya contohkan, saya masukkan lam, ada lam yaqul. Lam yaqul, ini ada lam masuk di sini, artinya jadinya apa? Artinya tidak berkata. Jadi maknanya masa lalu, dia tidak berkata. Tidak berkata. Tentang kembali, makanya kalau lam disebut dalam bahasa Arab jadi harfu qalabin. Harfu qalabin itu merubah dari fi'il mudhari' menjadi fi'il madhi. Seakan-akan maknanya maqala, dia tidak berkata. Padahal datang dalam fi'il mudhari', lam yaqul artinya dia tidak berkata. Tapi kalau ada sa atau saufa, ini pasti maknanya akan. Misalnya sayaqul atau saufa yaqul. Artinya kalau sayaqul artinya akan berkata. Ya. Kalau saufa ada artinya nanti, ada masa jarak. Nanti akan berkata. Jadi sa menunjukkan dekat ya. Sa menunjukkan waktu dekat, sebentar lagi akan berkata. Ini berkaitan dengan fi'il mudhari'. Nah, apa kaitannya dengan ayat kita di sini? Allah berfirman, sayaqulu, pakai sa, perhatikan sa. Sa di sini berarti menunjukkan masa depan dan sebentar lagi akan berkata. Jadi maksudnya Allah menjelaskan ketika terjadi perubahan kiblat, Allah katakan sayaqul, sebentar lagi kau akan dengar wahai Muhammad. Akan ada orang yang berkata. Siapa orang yang berkata tersebut? Orang pandir. Orang pandir. Sufaha jamak dari safih ya. Safih. Safih itu orang yang kurang akalnya, yang tidak bisa kurang akalnya. Kurang akal. Kurang akalnya. Dan ini menunjukkan mukjizat ya. Dan ternyata benar ya. Firman Allah sayaqulu sufaha, ini mukjizat dari mukjizat. Mukjizat tentang masa depan. Dan ternyata benar, akhirnya ketika kiblat dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, banyak orang yang komentar. Kita sudah pernah jelaskan bahwasanya Nabi SAW ketika di Mekah, Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap Ka'bah. Kemudian ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, Nabi menghadap Baitul Maqdis. Ya, sampai sekitar 16 bulan atau 17 bulan atau 18 bulan, sekitar 1,5 tahun. Setelah itu baru kemudian turun ayat merubah kembali ke Ka'bah, ya. Ini pernah saya jelaskan. Jadi kita kembali lagi. Tolong perhatikan di sini. Jadi ada ketika Nabi di Mekah, ya. Maka ada khilaf, ya. Ada khilaf di kalangan para dua pendapat, khilaf. Pendapat pertama mengatakan Nabi menghadap Ka'bah.
Pendapat kedua mengatakan Nabi menghadap Baitul Maqdis. Maksudnya Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis. Hanya saja Nabi bisa sekaligus menghadap Ka'bah. Hanya saja Nabi SAW bisa sekaligus menghadap Ka'bah. Kenapa? Karena posisi Ka'bah di sebelah karena posisi Baitul Maqdis sebelah utara. Jadi kita gambarnya ini utara Madinah ya. Syam, Palestina, Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu ini utara. Setelah itu di sini ada Madinah. Kemudian setelah itu ada Mekah. Mekah ada namanya Ka'bah. Ada Ka'bah. Ada Ka'bah. Nah, ketika Nabi posisinya di Mekah, misalnya ini Ka'bah. Nabi bisa menghadap ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis. Nabi bisa, kalau Nabi posisinya dia arahnya di Nabi berdiri di arah selatan, maka Nabi akan bisa menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Sebagian ulama berpendapat, inilah yang dilakukan oleh Nabi selama di Mekah. Nabi tidak pernah sholat begini, Nabi tidak pernah sholat begini, Nabi tidak pernah sholat begini. Nabi selalu sholatnya ke arah Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Ini pendapat pertama. Ya. Perhatikan. Ini Madinah, ini Mekah. Ya. Ini Syam. Jadi selalu Nabi melakukan demikian, bisa menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Ini pendapat pertama. Ini pendapat kedua, maaf. Kemudian setelah itu Nabi pindah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Maka Nabi masih menghadap Baitul Maqdis. Kurang lebih 1,5 tahun. Kurang lebih. Ketika Nabi pindah ke Madinah, ya, maka Nabi menghadapnya begini, membelakangi Ka'bah. Perhatikan ini. Ini posisi Nabi. Ya. Adapun yang pertama, begini. Perhatikan. Jadi bisa menghadap Ka'bah sekaligus menghadap utara. Tapi ketika di Madinah Nabi menghadap ke Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah ini selama 1,5 tahun. Baru setelah itu terjadi perubahan kiblat. Jadi kira-kira 2 bulan sebelum perang Badar. Lalu terjadi perubahan kiblat. Akhirnya Nabi balik menghadap ke Mekah. Nah, ini dia menghadap ke Mekah. Ini pendapat pertama ya, Nabi menghadap Baitul Maqdis. Pendapat kedua berpendapat bahwasanya Nabi menghadap ketika di Mekah Nabi menghadap Ka'bah. Lalu hijrah ke Madinah. Terjadi perubahan kiblat. Kiblat ya. Kiblat dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Selama 1,5 tahun. Kemudian baru berubah lagi. Lalu terjadi perubahan yang kedua. Terjadi perubahan kiblat lagi. Lagi ke Ka'bah. Dan ini
dua-dua pendapat ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan dua-duanya ada salafnya. Jadi saya ulangi, pendapat pertama, Nabi sejak di Mekah ketika diwajibkan salat memang sudah diwajibkan pertama kali sudah menghadap Baitul Maqdis. Namun Nabi bisa melakukan salat menghadapi Ka'bah sekaligus mensiasati untuk bisa menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis, itu dengan cara salat di arah selatan menuju ke arah utara sehingga menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Ya. Setelah Nabi pindah ke Madinah, hal itu tidak bisa dilakukan karena harus menghadap utara sehingga membelakangi Ka'bah. Ketika setelah 1,5 tahun baru kemudian Nabi menghadap Ka'bah membelakangi Baitul Maqdis. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pertama Nabi menghadap ke Ka'bah, terserah menghadap begini, terserah. Ya, pendapat yang kedua, Nabi dulu menghadap Ka'bah, mau begini, meskipun belakangnya Baitul Maqdis enggak ada masalah. Ketika hijrah ke kota Madinah terjadi perubahan kiblat. Dari menghadap Ka'bah menjadi Baitul Maqdis. Kemudian setelah 1,5 tahun kembali lagi kepada menghadap Ka'bah. Jadi kalau pendapat pertama perubahan kiblat terjadi sekali. Pendapat kedua perubahan kiblat terjadi 2 kali. Ya, ini bedanya di situ. Ya. Kalau berarti di sini perubahan kiblat 2 kali. Pendapat yang kedua ya. Kiblat 2 kali. Kalau yang ini perubahan kiblat cuma sekali. Hanya sekali. Pendapat mayoritas ulama adalah perubahan kiblat cuma sekali. Kenapa kalau menurut pendapat kedua, kenapa terjadi perubahan kiblat dari Ka'bah menuju ke Baitul Maqdis? Sebagian ulama berpendapat karena Nabi ingin mengambil hati orang-orang Yahudi, karena di Madinah terdapat orang Yahudi yang mereka menghadap Baitul Maqdis. Harapan ketika Nabi yang terakhir ini salatnya menghadap Baitul Maqdis, semoga orang-orang Yahudi bisa tertarik hati mereka untuk masuk Islam. Namun ketika kenyataannya mereka tidak masuk Islam, maka kiblat dirubah lagi menjadi Ka'bah. Tapi inilah pendapat pertama, ini pendapat jumhur, mayoritas. Ini pendapat mayoritas. Tapi ini hanya sekedar proses perubahan kiblat ya. Baik. Kita kembali kepada ayat. Allah berfirman, "Sayaqulu sufaha'u minan nas." Berkatalah orang-orang pandir, safih yaitu kurang akalnya, tidak bisa mengatur urusannya diri sendiri. Yang dimaksud safih di sini, bodoh di sini, pandir. Yang dimaksud dengan pandir di sini adalah pandir dalam urusan dunia, pandir dalam urusan agama. Ya, mereka bisa jadi pakar dalam urusan dunia. Mereka bukan safih, tapi mereka pandai dalam urusan agama. Dan ayat ini kata para ulama mencakup 3 kelompok ya, yaitu Yahudi, kemudian musyrik Arab, kemudian yang ketiga adalah munafik, kaum munafik. Orang Yahudi berkata, "Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha." Orang Yahudi berkata, "Kenapa Muhammad?" Jadi mereka jengkel ya. Tadinya Muhammad, jadi mereka begitu bangga ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ternyata salat menghadap Baitul Maqdis, dan kita tahu orang Yahudi memuliakan Baitul Maqdis. Tiba-tiba Muhammad mengadakan perubahan, jadi mereka jengkel. Kata mereka, ngapain mereka merubah merubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah? Apa yang buat mereka berpaling? Yahudi berkata. Orang musyrikin Arab juga berkata, lihat, Muhammad kembali lagi ke Ka'bah. Karena orang musyrikin Arab mengagungkan Ka'bah. Yahudi mengagungkan Baitul Maqdis. Sehingga dua-duanya, kalau yang musyrik Arab, mereka bilang, lihat, Muhammad rindu dengan tempat kelahirannya di Mekah. Nanti suatu saat dia akan kembali lagi ke kesyirikan. Komentar. Kaum munafik komentar juga ya, mereka melihat kaum muslimin bimbang lihat. Kaum muslimin enggak jelas kata mereka, bimbang. Jadi tiga-tiga ini mereka komentar ketika terjadi perubahan kiblat ya. Maka
Allah berkata, mereka berkata, "Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha." Apa yang menyebabkan umat Islam berpaling dari kiblat yang sebelumnya mereka menghadapnya? Bantahannya apa? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Ya. Penggunaan kata safi, perhatikan. Allah menamakan mereka dengan sufaha, orang-orang pandir. Di sini. Jadi Allah menamakan mereka, Allah menyebut mereka dengan sufaha, orang-orang pandir. Maksudnya apa? Agar kaum muslimin cuek dengan komentar mereka. Cuek dengan komentar mereka. Kenapa? Karena mereka pandir. Kalau mereka cerdas, sisi pendalilannya ada, ya ditanggapi. Tapi ketika yang komentar orang pandir, ya sudah jangan ditanggapi. Ini tidak usah ditanggapi. Orang mereka pandir ngapain ditanggapi? Enggak akan selesai orang pandir. Mau dijelaskan juga susah, ya. Tapi Allah suruh bantah secara umum, mudahnya untuk bantah mereka. Ini bantahan. Katakanlah qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah hanya milik Allah timur dan barat. Artinya apa? Semua terserah Allah. Semua terserah Allah. Mau hadap timur, mau hadap barat, mau hadap manapun, ya, semua milik Allah. Ya. Ini bantahan yang sederhana bahwasanya semua adalah hak Allah, rububiyah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah, timur milik Allah, barat timur milik Allah, menghadap utara, menghadap selatan, terserah, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri aturan. Allah mau suruh dimansuhkan, hukumnya berubah, terserah Allah. Tugas kalian wahai manusia adalah taat kepada Rabbul Alamin. Taat kepada manusia, ya. Sehingga tidak perlu dibantah, bantahnya sederhana aja, bantahnya secara umum, semua milik terserah Allah. Ya, ini bantahan, terkadang kita perlu bantahan seperti ini. Ketika orang bertanya kenapa begini, kenapa kita bilang terserah Allah. Allah Tuhan. Kamu tugasnya adalah taat. Allah misalnya melarang sujud kepada yang lain, sujud kepada makhluk. Dalam sisi lain Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Terserah Allah. Allah melarang membunuh anak-anak, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Di sisi lain Allah menyuruh Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Terserah Allah, ya. Allah melarang kaum Yahudi untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, sementara hari Minggu sampai hari Jumat diperbolehkan. Apa masalahnya? Sabtu kenapa enggak boleh? Kenapa Minggu sampai Jumat? Terserah Allah. Allah tadinya menghalalkan al-humurul al-ahliyah, himar-himar negeri, keledai negeri, dihalalkan ketika perang Khaybar. Kaum muslimin sudah masak himar tersebut dalam kondisi mereka kelaparan. Ketika sudah mendidih siap santap, tiba-tiba Allah haramkan. Kenapa bisa demikian? Terserah Allah. Terserah Allah. Allah punya aturan. Walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah semua timur dan barat. Kalian adalah milik Allah, semuanya milik Allah. Allah kasih aturan, ikutlah. Sama kalau orang tanya, kenapa salat duhur 4 rakaat, kenapa salat maghrib 3 rakaat? Bilang, walillahil masyriq wal maghrib. Semua yang langit timur dan barat dan apa di antara keduanya semua milik Allah. Terserah Allah mau melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, apa yang Allah kehendaki terserah. Terkadang ada hikmah yang Allah bukakan kepada kita. Terkadang kita enggak tahu hikmahnya. Terkadang Allah jelaskan ini untuk ini untuk ini. Allah jelaskan. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Allah untuk melihat illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Allah mengetahui mana yang mau ikuti Rasul terakhir, ya. Nanti akan kita jelaskan pada ayat berikutnya. Jadi semua adalah ujian. Semua terserah Allah, mau hidup mau menghadap manapun semua milik Allah, dan ini adalah ujian dari Tuhan kepada hambanya, Rabb kepada ciptaannya, kepada makhluk ciptaannya. Baik. Setelah itu Allah berfirman, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, berarti yang menghadap kiblat dapat petunjuk. Maksudnya dalam ayat ini demikian. Yang menghadap kiblat mendapat petunjuk. Yang menghadap Ka'bah itulah yang dapat petunjuk.
Dan kiblat para nabi seluruhnya adalah menghadap Ka'bah, ya. Nanti akan datang hadis bahwasanya Ka'bah adalah kiblat yang benar. Orang Yahudi Nasara mereka tersesat, mereka tidak menghadap kiblat. Jadi yang menghadap kiblat itu yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan nenek moyang Yahudi Nasrani, dia yang membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun, merupakan nenek moyang Yahudi Nasrani dan Arab, Bani Israel dan Arab Quraisy, semuanya nenek moyangnya adalah Ibrahim alaihissalam. Maka yang bangun Ka'bah adalah Ibrahim. Makanya harusnya yang di kiblat adalah Ka'bah, ya. Kiblat adalah Ka'bah. Yahudi menghadap Baitul Maqdis adalah penyimpangan, kesalahan, ya. Dan kita ada di antara hikmahnya, seandainya Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis, maka orang-orang musyrikin akan berkata, lah, dia meninggalkan nenek moyangnya, ya, bahwasanya Ibrahim yang bangun Ka'bah, kenapa dia menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Tapi intinya ini semua adalah ujian, dan yang menghadap Ka'bah itulah yang mendapat petunjuk menuju jalan yang lurus. Berarti yang tidak menghadap Ka'bah telah sesat. Yang tidak menghadap Ka'bah berarti telah sesat, karena Ka'bah adalah jalan yang lurus yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Ini dulu, kita lanjutkan ayat berikutnya. Tolong dihapus. Firman Allah selanjutnya, ya. Adapun proses perubahan Ka'bah sudah pernah kita jelaskan, perubahan kiblat sudah kita jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali terjadi perubahan kiblat ketika Nabi sedang di Masjid Bani Salimah. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala, ya, pada ayat-ayat berikutnya. Namun yang ingin saya jadikan perhatian juga, ayat ini perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, menurut pendapat mayoritas ulama atau pendapat sebagian ulama bahwasanya perubahan kiblat 2 kali, dari Ka'bah berubah menuju Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menuju lagi ke Ka'bah, berarti perubahan 2 kali sebagaimana tadi kita jelaskan. Ini menunjukkan bahwasanya Ka'bah adalah kiblat, dan kiblat bagi semua ibadah, termasuk kiblat untuk berdoa. Dan kiblat itu mungkin berubah dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Saya ingin menyampaikan ini untuk menyatakan, untuk membantah orang-orang yang mengatakan ketika kita berdoa menghadap langit, kata mereka, langit adalah kiblatnya doa. Langit adalah kiblat doa. Ini adalah kesalahan yang fatal, karena langit bukan kaitannya dengan kiblat. Namanya menghadap itu kita menghadap dengan seluruh tubuh kita. Kita berdoa kan begini kadang. Kita tidak berdoa dengan tidur terlentang menghadap kiblat, menghadap Ka'bah seperti ini. Beda dengan kalau kita menghadap kiblat, kita menghadapkan tubuh kita. Makanya kalau ada orang sholat begini tidak sah, karena kiblat menghadap itu istiqbal, yaitu menghadap seluruh badan dan wajahnya menghadap ke Ka'bah, ya. Dan kita berdoa pun disunahkan menghadap kiblat. Kiblat doa dan kiblat salat sama saja, enggak ada beda. Ya, ketika kita mengarah ke langit bukan masalah kiblat, tapi masalah Tuhan di atas, itu masalah Allah di atas. Makanya hati kita mencari ke arah atas. Kenapa? Karena Tuhan di atas. Nah, mereka yang mengingkari Allah di atas, ketika mereka dapati semua manusia kalau berbicara Allah di atas, kalau berdoa ke arah atas, tidak ada orang berdoa ke kanan, ke kiri, ke bawah, enggak ada. Mereka kemudian melakukan hilah, kata mereka. Kenapa orang berdoa menghadap atas? Karena kiblat doa di atas. Karena kiblat doa di atas. Kita bilang tidak. Kiblat doa bukan di atas, kiblat doa tetap Ka'bah, sama. Ya. Dan kita tahu kiblat bisa berubah. Sementara kalau orang berdoa enggak ada pernah berubah. Ya, kiblat berarti arah atas itu bukan masalah kiblat doa, tapi masalah mencari Tuhan. Mengarah kepada Tuhan, ya. Bukan kiblat. Kalau kiblat bisa berubah, adapun Tuhan di atas tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Ini salah satu bantahan bahwasanya kiblat doa sama dengan doa adalah ibadah, sama dengan kiblat-kiblat yang lainnya, semua menghadap ke Ka'bah, dan kiblat bisa berubah. Sementara ketika seorang berdoa ke atas, dia tidak sedang menghadapkan tubuhnya ke atas, bukan sebagai kiblat, ya. Dan tapi dia sedang mencari Tuhan, dan arah atas sebagai tujuan seorang berdoa tidak akan pernah berubah, ya. Berbeda dengan kiblat mungkin saja berubah, dan pernah terjadi perubahan. Tapi ayat berikutnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam menjadi umat wasatan, umat yang tengah. Maksudnya umat yang tengah yaitu yang terbaik, yang paling adil, ya. Maksudnya yang paling sempurna, itu maksudnya. Yaitu makna kamal, makna al-adl,
Ya, khair itu diungkap dengan wasat. Bahasa Arab diungkap dengan wasat untuk tengah, maksudnya untuk menunjukkan terbaik, paling adil, paling sempurna. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Artinya kami jadikan kalian umat yang tengah, umat yang paling adil, umat yang paling sempurna. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Tujuannya apa? Agar kalian menjadi saksi bagi manusia, yaitu pada hari kiamat kelak ya. Ya, di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi nabi-nabi yang lain. Ketika para nabi nanti ditanya, "Falanas alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas alannal mursalin." Kami akan tanya kepada umat-umat yang diutus Rasul kepada mereka, dan kami akan tanya kepada para rasul. Ketika Allah akan bertanya kepada para rasul, apakah kalian telah menyampaikan amanah dari Allah? Maka para rasul mengatakan, kami sudah berdakwah. Tapi rupanya umatnya mengingkari, ma ja'ana min basyir wala nadhir. Kata mereka, tidak ada datang peringatan kepada kami. Allah ini nabi tidak pernah mendakwahi kami. Maka akhirnya Allah bertanya kepada nabi tersebut, siapa yang menjadi saksi kalian bahwa kalian telah berdakwah? Maka umat Nabi Muhammad yang menjadi saksi. Kami bersaksi bahwasanya nabi-nabi ini telah berdakwah. Kok bisa umat Nabi menjadi saksi? Karena Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut, bagaimana mereka berdakwah. Jadi Allah memilih memuliakan umat Muhammad untuk menjadi saksi membela para nabi-nabi di hari kiamat. Kenapa? Karena umat nabi-nabi tersebut mengelak. Mereka mengatakan ini nabi tidak pernah dakwah kepada kami. Ini nabi tidak pernah menyampaikan kepada kami. Maka yang membela nabi-nabi tersebut menjadi saksi untuk membela mereka adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara mana ummatan wasatan. Litakunu syuhada. Dijadikanlah mereka umat yang terbaik untuk menjadi saksi bagi manusia. Kemudian wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul menjadi saksi ya atas kalian ya. Rasul menjadi saksi atas kalian bahwasanya kalian telah menghadap kiblat dalam urusan kiblat ini. Kemudian adapun di hari kiamat kelak ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi umatnya, ya, menjadi saksi bagi umatnya, membela umatnya. Ya. Taib, Allah berfirman setelah itu, ya, wa ma ja'alna, kita sebelum melanjutkan, para ulama bahas tentang kata firman Allah, ummatan wasatan. Kami jadikan kalian umat yang terbaik, umat yang tengah. Umat yang tengah di sini adalah pertengahan, tidak berkurang-kurang dan juga tidak ekstrim, tapi umat yang tengah. Di tengah di antara umat-umat yang lainnya. Umat Islam adalah umat yang tengah di antara umat-umat yang lainnya. Kalau kita bandingkan antara umat Yahudi dengan Nasara, umat Islam di tengah. Misalnya dalam masalah kebersihan, toharah, maka umat Nasara tidak begitu perhatian sama toharah. Najis enggak dianggap najis. Adapun Yahudi, mereka terlalu serius dalam bersuci sampai berlebih-lebihan. Ya, sampai kalau ada darah mengenai atau najis mengenai sebagian baju mereka, sebagian mereka mengguntingnya, tidak dicuci. Contoh ya. Demikian juga sampai sekarang mereka masih kencing dalam masalah taharah berlebih-lebihan ya. Seperti saya pernah ketemu dengan sebagian kawan yang kerja di rumah sakit Yahudi di Amsterdam, dia cerita kulkas di sana, kalau di rumah sakit ada kulkas Yahudi ya. Sama kulkas umum. Kalau ada kawan-kawan yang kerja rumah sakit taruh makanan taruh di kulkas umum. Kapan di antara mereka taruh makanan di kulkas Yahudi, terus orang Yahudi tahu ini makanan dari selain Yahudi, maka itu isi kulkas semuanya dibuang. Dianggap telah terkontaminasi dengan makanan di luar dari Yahudi. Dan itu dipraktikkan oleh mereka. Artinya mereka terlalu ekstrim dalam masalah najis. Sama seperti mensikapi wanita haid. Kalau Nasara tidak peduli, enggak ada urusan darah haid najis atau tidak boleh berhubungan dengan wanita haid dan lainnya, tidak ada urusan Nasara. Adapun Yahudi, ya mungkin sebagian mereka ya. Adapun Yahudi, mereka terlalu kenceng terhadap orang-orang yang wanita haid sehingga tidak tidur sama mereka, tidak makan sama mereka, benar-benar dijauhi wanita yang haid. Islam tidak. Islam tengah-tengah wanita haid tidak boleh digauli, tetapi bukan berarti ditinggalkan. Yang penting jangan menyentuh najisnya itu haidnya ya. Ini contoh yang merupakan Islam adalah umat yang tengah antara Yahudi dan Nasrani dalam masalah taharah. Demikian juga masalah makanan. Masalah makanan Yahudi banyak yang diharamkan.
Mereka haramkan, peraturannya ketat. Ya, maka ada istilah orang Yahudi yang mengatakan kalau kita ada makanan halal, mereka punya istilah sendiri. Kata mereka, kami lebih ketat daripada kalian umat Islam, ya. Berlebihan, ya. Dan pernah mereka juga diharamkan sebagian hewan-hewan yang halal diharamkan bagi mereka karena maksiat yang mereka lakukan, Allah haramkan bagi mereka sebagai hukuman atas mereka. Adapun Nasara, ya, semuanya dimakan, dimakan. Kenyataannya demikian. Kita tidak bicara hukum yang berlaku, tapi kita lihat kenyataan. Orang-orang Nasara sekarang mereka tidak pedulikan masalah hal tersebut. Semua yang bisa dimakan dimakan. Umat Islam tengah-tengah, ya. Ada yang halal, ada yang haram. Tidak seketat Yahudi dan tidak segampang menggampangkan seperti Nasara, ya. Inilah makanya disebut dengan ummatan wasatan, umat yang tengah. Tapi setelah itu Allah berfirman, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha", ya. Tidaklah kami jadikan kiblat yang sekarang, yaitu perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menjadi Ka'bah, illa lina'lama may yattabi'ur rasul, ya. Mimman yanqalibu ala aqibaih, yaitu kata Allah, kecuali kami melakukan perubahan kiblat tersebut agar kami mengetahui siapa yang nyata, supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot, mundur ke belakang. Yang qalibu al-aqibaih maksudnya yang murtad, yang mundur ke belakang. Oleh karenanya ketika perubahan kiblat ini terjadi, ada sebagian disebutkan oleh para ahli tafsir, sebagian ada yang murtad, ya, dan sebagian ada yang munafik, ya, dan banyak yang bertahan. Ya, yang murtad atau munafik terpengaruh dengan perkataan orang bodoh, terpengaruh dengan provokasi Yahudi, terpengaruh dengan provokasi Nasara, musyrikin, dan terprovokasi orang munafik. Sehingga ada yang di antara mereka murtad, ada di antara mereka yang jadi munafik, ya. Makanya Allah mengatakan, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Ya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu memang terasa berat, ya. In kanat maksudnya innaha kanat lakabira. Sungguh ini adalah perkara yang berat, perubahan kiblat. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali dapat hidayah. Bagi umat Islam gampang. Allah bilang apa saja tinggal nurut. Allah suruh begini tinggal nurut. Tapi bagi sebagian orang yang mungkin punya penyakit hati, punya kefanatikan, sulit bagi mereka untuk melakukan perubahan itu. Ya, makanya Allah mengatakan, wa in kanat lakabiratan, sungguh ini perubahan ini adalah berat. Kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, iman kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Tapi dari sini kita tahu ayat ini bahwasanya di antara tujuan Allah merubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Allah ingin tahu siapa yang mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tegar mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan orang yang murtad, yang balik ke belakang, ya. Balik ke belakang, ya. Jadi untuk membedakan mana yang tegar dan mana yang balik ke belakang. Dan Allah jelaskan sebenarnya perkaranya mudah, tinggal jalankan perintah Tuhan. Ya, kita saja disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat, meletakkan dahi di tanah misalnya untuk menyembelih, untuk ini kita bilang ini perintah Tuhan, mau diapain? Tuhan yang perintahkan. Kalau seorang beriman mudah bagi dia untuk melakukannya, tapi kalau orang punya penyakit hati, maka akan terasa berat. Kenapa sih Muhammad rubah-rubah Ka'bah? Kenapa rubah-rubah kiblat, ya? Ya. Kemudian kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyikan iman kalian. Iman di sini maksudnya adalah di antaranya adalah salat. Karena ayat ini turun, disebutkan ketika turun ayat ini terjadi perubahan kiblat, sebagian sahabat memikirkan sahabat-sahabat mereka yang sudah meninggal dunia. Ada sebagian sahabat yang meninggal dunia sementara mereka hanya menghadap Baitul Maqdis. Jadi mereka meninggal di kota Madinah sebelum terjadi perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, sahabat-sahabat yang masih hidup yang mengalami perubahan kiblat ini kasihan mikirkan teman-teman mereka yang sudah meninggal sementara mereka tidak sempat berubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, mereka keburu meninggal. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan kawan-kawan dahulu? Lihat bagaimana pedulinya mereka terhadap kawan-kawan mereka. Kawan-kawan kita dulu salatnya hanya menghadap Baitul Maqdis. Salat mereka bagaimana? Salat mereka bagaimana nasibnya Rasulullah? Mereka tidak pernah menghadap ke Ka'bah. Maka turunlah firman Allah ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman mereka. Iman mereka maksudnya salat mereka. Artinya salat mereka diterima.
Karena ketika mereka masih hidup belum ada kewajiban untuk menghadap Ka'bah. Sehingga ketika meskipun mereka salat menghadap Baitul Maqdis tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah, ini namanya lamul juhud, ya. Untuk penafian. Datang setelah wa makana, ya. Ini sebagaimana kalau kita belajar nahwu, ya. Maksudnya artinya wa makana Allah, jadi wa makana ini sama seperti wa ma yanbaghi ya. Maksudnya adalah mustahil, tidak pantas, mustahil atau tidak pantas bagi Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada." Tidak pantas, ya. Allah punya anak misalnya. Wa ma kana, tidak pantas atau mustahil Allah menyia-nyiakan iman kalian. Iman kalian. Ada beberapa faedah di sini. Faedah pertama, iman di sini maksudnya iman dalam ayat ini maksudnya salat. Maksudnya salat adalah salat. Itu tadi kita sebutkan, yaitu sebagian sahabat bertanya Rasulullah, bagaimana kawan-kawan kita yang meninggal dan mereka masih menghadap Baitul Maqdis ketika salat. Salat mereka bagaimana? Kata Allah, Allah tidak akan sia-siakan. Ini adalah dalil dari ahlu sunnah, ya. Dalil ahlu sunnah wal jamaah membantah murji'ah. Dalil ahlu sunnah bahwa amal anggota tubuh adalah bagian adalah iman. Karena murji'ah mengatakan iman hanyalah keyakinan yang di hati. Sementara berbakti kepada orang tua, salat itu bukan iman, itu hanyalah mungkin penyempurna iman atau ekspresi daripada iman. Kita Ahlussunnah tidak. Allah menamakan salat dengan iman. Berarti salat itu adalah iman. Karena Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu terdiri atas 3, ya. I'tiqadun bil jinan, keyakinan di hati, qaulun bil lisan, perkataan di mulut, dan amalun bil jawarih. Amalan anggota tubuh. Semuanya iman. Iman bukan cuma di hati doang. Ya, iman bukan cuma di hati doang sebagaimana perkataan Murji'ah dan sudah kita bahas dalam Aqidah Wasithiyah, tetapi iman mencakup apa yang di hati, apa yang diucapkan juga bagian daripada iman, dan apa yang dikerjakan anggota tubuh juga bagian dari iman. Di antaranya salat, Allah menamakan salat dengan iman, ya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal soleh apapun. Sehingga yakinlah apapun yang kita lakukan, karena itu tenanglah, ya. Kalau kita beramal soleh, pasti ada hasilnya, pasti ada balasannya. Ya, enggak usah khawatir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebajikan meskipun sebesar zarah, dia akan melihatnya. Allah tidak akan, mustahil bagi Allah menyia-nyiakan. La takhiran minal ma'rufi syai'in wa lan talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum. Senyum, kita senyum sama saudara kita, amal saleh. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Benar, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Anda bersedekah meskipun sedikit. Anda mungkin WA saudara untuk menyenangkan hatinya. Semuanya ada tercatat. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Mustahil bagi Allah menyia-nyiakan. Jangan sampai kita merasa ada yang terlupakan, ada yang terlewatkan. Enggak. Jangan apa yang kita lakukan, apa yang terbetik di hati, apa yang tergores di hati, apa yang dilirik oleh mata, semuanya tercatat. Tidak ada yang Allah sia-siakan. Apalagi kalau orang beriman, Allah catat dan bisa jadi Allah semakin berkahi amalan tersebut menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksudnya ini tasliyah, hiburan atau motivasi bagi orang yang beriman untuk beramal soleh. Yakinlah bahwa amal mereka tidak akan tersia-siakan. Orang lain mungkin enggak lihat, enggak ada masalah. Ini bulan Ramadan, sebentar lagi
Kita beramal soleh baca Quran. Tidak usah kita pamer-pamer. Allah sudah tahu, selesai. Kita mau sedekah, kita mau silaturahmi di bulan Ramadan, kita mau baca Quran sebanyak-banyaknya, kita ingin baca tafsir. Jangan khawatir. Semua usaha yang kita lakukan tidak ada yang terluputkan dari Allah. Kenapa? Karena wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat rauf dan rahim. Rauf, sebagian ulama mengatakan rauf itu ra'fah itu yaitu lebih spesifik daripada rahmat. Maksudnya rahmat yang tinggi namanya ra'fah, yaitu rahmat yang dalam ya. Maknanya sama-sama, kembali kepada pengasih penyayang, maknanya mirip ya. Mirip. Jadi ingat, tidak ada amalan-amalan yang sia-sia, yang tidak tercatat, yang terlupakan, itu tidak ada ya. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya, pada ayat ke-144. Kata Allah, sungguh kami telah melihat wajahmu ya mengadah ke langit. Itu Nabi sering bolak-balik lihat ke langit. Allah bilang Allah lihat itu semua. Allah lihat Nabi sering bolak-balik ke langit ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, maka sungguh kami akan memalingkan kalian ke kiblat yang kau sukai ya. Allah akan palingkan kiblat kepada kiblat yang kau sukai wahai Muhammad. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Inilah ayat di mana bahwasanya terjadi perubahan kiblat. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, maka arahkanlah wajahmu ke arah Ka'bah atau Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sungguhnya orang diberikan Alkitab, mereka benar-benar tahu bahwasanya hal ini adalah berpaling ke Masjidil Haram itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan, ya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Madinah dan Nabi selama 1,5 tahun salat tidak bisa menghadap Ka'bah, maka Nabi rindu untuk bisa menghadap Ka'bah. Tapi Nabi tidak ungkapkan, ya, tapi Allah tahu isi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi lakukan, Nabi sering lihat ke langit. Karena Allah di atas. Berharap ada wahyu yang turun dibawa oleh malaikat Jibril untuk merubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Dan itu terus berlanjut. Dan Allah mengatakan Allah Maha melihat. Qad nara, sungguh kami melihat. Bolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Allah melihat. Allah Maha melihat. Kejadian tersebut Allah Maha melihat. Ini bukan cuma melihat, bukan artinya mengetahui, tapi benar Allah melihat karena Allah Sami' Basir. Ya. Tidak sebagaimana perkataan dari sebagian Asy'ariyah yang mengatakan melihat maksudnya mengetahui, dan ini dibantah dan tidak benar ya, bahwasanya melihat itu sifat tersendiri. Melihat beda dengan berilmu. Melihat beda dengan berilmu. Adapun Asy'ariyah mereka mengembalikan makna melihat dengan maksudnya mengetahui. Ya, ini adalah pendapat yang keliru. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu bolak-balik ke langit ya. Rasulullah SAW rindu agar turun wahyu agar berubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, sungguh kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang kau sukai. Subhanallah, bagaimana sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma lihat bolak-balik ya. Allah bilang, kami akan palingkan engkau ke kiblat yang kau ridhai ya. Tentu ada penundaan, kenapa tidak langsung. Semua ada hikmah yang Allah kehendaki. Tapi Allah mengatakan, falanuwalliyannaka, sungguh kami akan palingkan engkau ke kiblat yang kau ridha, yang kau sukai wahai Muhammad. Kemudian Allah berkata, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau begitu, ya, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Suruh menghadap Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Ya. Wa haitsu ma kuntum, kau dimanapun. Kemudian Allah rubah dari kata anta kepada antum. Karena perintah kepada Nabi, perintah juga kepada umatnya. Makanya setelah itu Allah berfirman, wa haitsu ma kuntum. Allah tidak mengatakan haitsu ma kunta. Padahal sebelumnya Allah menggunakan kata anta. Taqalluba wajhika anta. Falanuwalliyannaka tardaha, semuanya anta. Wajhaka itu kata ganti orang kedua tunggal.
Tapi setelah itu Allah mengatakan haitsuma kuntum, Allah ganti dengan kata ganti orang kedua jamak, ya, plural. Wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatarah, maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, ya. Kalian semua umat Islam, ya. Dan inilah ayat yang menunjukkan perubahan kiblat. Sebelumnya Allah kabarkan akan terjadi perubahan kiblat, akan ada orang-orang yang komentar, ya, dan turun ayat tentang perubahan kiblat. Sebagaimana pernah kita jelaskan, awal terjadi perubahan kiblat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di Masjid Bani Salimah yang dikenal dengan Masjid Kiblatain sekarang, Masjid Al-Kiblatain sekarang, di mana Nabi salat duhur 2 rakaat masih menghadap Baitul Maqdis. Pada rakaat ketiga turun ayat kemudian buat Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah menghadap ke Ka'bah pada rakaat ketiga. Kemudian juga di antaranya setelah itu Rasulullah SAW salat asar, Rasulullah SAW pergi ke Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW salat asar menghadap Ka'bah langsung. Adapun penduduk kota Kuba, mereka belum sampai kabar kepada mereka. Mereka masih salat menghadap ke Baitul Maqdis. Kabar sampai mereka ketika salat subuh. Dalam sebagian riwayat salat subuh. Mereka sedang salat subuh, sedang ruku. Tiba-tiba ada yang mengatakan ala innal qiblata qad huwilat. Sungguhnya kiblat telah berubah. Dan mereka sudah menunggu isu-isu adanya kiblat berubah, tapi mereka belum pasti ada kabar. Ketika ada yang menyampaikan kabar bahwasanya kiblat telah berubah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, mereka sedang ruku, mereka berubah langsung dalam kondisi ruku. Bagaimana caranya? Enggak tahu. Allah bisa menjelas mereka berubah dari menghadap ke Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, ya. Inilah proses terjadinya perubahan kiblat. Kemudian Allah berfirman, "Innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim." Sungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Nasara maupun Yahudi, mereka tahu bahwasanya kiblat yang benar adalah Ka'bah. Bahwasanya perintah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah itu perintah Allah. Mereka tahu. Menakjubkan, mereka tahu tapi mereka membangkang, mereka tetap ngayal untuk tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain karena fanatis kepada kesukuan Yahudi mereka. Ya. Fanatis kepada kesukuan Yahudi mereka. Mereka tidak mau ada nabi dari selain Bani Israel, ya. Padahal mereka tahu la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sungguh-sungguh mereka mengetahui bahwasanya ini perubahan kiblat adalah kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Wa mallahu bighafilin amma ya'malun." Allah tidak lalai dari perbuatan mereka. Artinya perbuatan mereka ini ada hitungannya. Jangan disangka Allah tidak tahu kalau mereka tahu. Allah tahu kalau mereka tahu bahwasanya Muhammad itu kebenaran. Allah tahu. Allah tahu bahwasanya Yahudi Nasrani punya ilmu bahwasanya perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke menuju Ka'bah adalah kebenaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar tahu. Makanya Allah mengatakan la ya'lamuna, sungguh mereka benar-benar tahu. Annahul haqqu mir rabbihim, ini adalah ada kebenaran dari Rabb mereka, dan Allah tutup dengan ayat mengancam wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka lakukan. Dari apa yang mereka lakukan. Semua ada hisabnya pada hari kiamat dan semua ada tanggung jawabnya, ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat 45 di kesempatan yang lain. Baik, demikian saja ya apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Majelis Ta'lim Al-Ittiba dan juga yang lainnya, ibu-ibu. Semoga tetap semangat untuk menuntut ilmu, ya. Dan semoga kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan kondisi yang terbaik dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.